betapa krusialnya peran Adrien Rabiot di Milan. Adrien Rabiot langsung menunjukkan betapa penting perannya bagi AC Milan. Terbaru gelandang asal Prancis itu menjadi kunci kemenangan 1-0 Rossoneri atas Cagliari dengan kontribusi yang terlihat jelas dari peta pergerakannya di lapangan. Rabiot yang didatangkan dengan biaya terjangkau di bawah 10 juta euro kini disebut sebagai salah satu rekrutan terbaik Serie A musim ini. Meski secara posisi tercatat sebagai gelandang tengah kiri, perannya jauh lebih fleksibel saat pertandingan berlangsung. Saat di lapangan, Rabiot justru sering bergerak ke sisi kanan untuk mengganggu keseimbangan pertahanan Cagliari. Peta pergerakan yang beredar di media sosial memperlihatkan betapa aktifnya ia menjelajah hampir seluruh area permainan, menjaga aliran bola tetap hidup baik saat menyerang maupun bertahan. Momen penentuan laga pun lahir dari kakinya. Asis matang untuk Rafael Leao tercipta ketika Rabiot berada di sektor kanan. Dengan kaki terlemahnya, ia mengirim umpan silang akurat ke jantung pertahanan Cagliari yang berujung gol kemenangan. Pergerakan cerdas Rabiot juga membuka banyak ruang bagi lini serang Milan. Hal ini sangat membantu Rossoneri yang sempat kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kombinasi solid antara Rabiot dan gelandang veteran Luka Modric akhirnya menjadi faktor penentu. Kerjasama keduanya memastikan kemenangan perdana AC Milan di tahun 2026. Di balik golnya saat hadapi Cagliari, Rafael Leao berisiko alami cedera parah. Rafael Leao menjadi penentu kemenangan AC Milan atas Cagliari. Namun di balik gol tersebut, Leao sebenarnya bermain dalam kondisi yang cukup berisiko, sebab penyerang asal Portugal itu tetap dimainkan sejak menit awal meski belum sepenuhnya fit. Jika tidak berhati-hati, kondisinya bisa saja bertambah parah saat bertanding. Beruntung, Leo menjalankan semua arahan tim medis Milan dengan disiplin. Ia membatasi pergerakan tertentu dan tetap mampu mencetak gol penting untuk Rossoneri. Keputusan pelatih Massimiliano Allegri memainkan Leo sejak awal laga memang penuh resiko. Namun langkah ini diambil karena Milan sedang kekurangan penyerang. Hasilnya pun terbayar lunas. Laporan media Italia menyebutkan Leo mengalami peradangan pada otot bagian dalam paha kanan. Jika memburuk, cedera ini bisa membuatnya absen cukup lama. Untuk mencegah hal tersebut, tim medis meminta Leo menghindari sprint mendadak dan perubahan arah yang ekstrim selama pertandingan. Meski tidak tampil dengan kecepatan maksimal seperti biasanya, Leo tetap menunjukkan kelasnya lewat penyelesaian akhir yang tenang dan efektif. Gol tersebut pun memastikan kemenangan penting bagi AC Milan. AC Milan masukkan Emirhan Topçu ke radar transfer. AC Milan terus bergerak mencari bek tengah baru. Kali ini nama bek Besiktas, Emirhan Topçu, masuk dalam daftar target yang disusun oleh Direktur Olahraga Iglitare. Kabar ini dilaporkan jurnalis ternama Turki, Yagis Savuzoglu. Ia menyebut Milan mulai serius memantau bek berusia 25 tahun tersebut. Manajemen Rossoneri kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai apakah Topçu sesuai dengan kebutuhan tim racikan Massimiliano Allegri. Meski belum ada keputusan final soal siapa yang akan menjadi target Rossoneri, satu hal yang sudah pasti adalah Milan dituntut bergerak cepat dan tepat di bursa transfer Januari ini, sebab Massimiliano Allegri membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang dan waktu menjadi faktor krusial bagi manajemen AC Milan. Fenerbahce siap tebus Christopher Nkunku senilai 35 juta euro. Fenerbahce dilaporkan serius mengincar penyerang AC Milan Christopher Nkunku. Klub asal Turki itu bahkan disebut siap mengajukan tawaran hingga 35 juta euro untuk mendatangkan pemain asal Prancis tersebut. Dalam beberapa hari ke depan, pembicaraan lanjutan antara Fenerbahce dan manajemen Milan dikabarkan akan terus berlanjut guna membahas masa depan Nkunku di San Siro. Nkunku sendiri baru saja mencuri perhatian setelah melalui paruh pertama musim yang sulit. Ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Serie A pada saat melawan Sassuolo dengan mencetak 2 gol. Namun performa apik itu justru tidak meredam rumor kepindahannya yang kini semakin ramai diberitakan media. Ketertarikan Fenerbahce pertama kali mencuat sekitar sepekan lalu dan hingga saat ini mereka masih menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Nkunku. Sosok Domenico Tedesco disebut menjadi kunci di balik rencana transfer ini. Pelatih Fenerbahce tersebut pernah bekerja sama dengan Nkunku saat keduanya masih berada di RB Leipzig, sehingga faktor kedekatan dinilai cukup besar dan nilai tawaran 35 juta euro dianggap masuk akal.
Mengingat AC Milan mendatangkan Nkunku dengan bandrol 37 juta euro, kini keputusan ada di tangan Rossoneri dan pihak Nkunku sendiri. Coni De Winter mulai bangkit, siap tunjukkan kualitas terbaik. Bek AC Milan Coni De Winter mulai menunjukkan perkembangan positif setelah sempat mendapat banyak kritik di musim ini. Pemain asal Belgia ini merasa performa terbaiknya tinggal menunggu waktu, asalkan terus mendapat kesempatan bermain. De Winter sebelumnya kesulitan tampil konsisten, namun laga melawan Cagliari menjadi titik balik penting. Ia tampil cukup solid di lini belakang dan mendapat nilai 6,5 dari media Italia. Usai pertandingan, De Winter menegaskan bahwa konsistensi, menit bermain, dan kepercayaan diri adalah kunci untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia yakin seiring berjalannya pertandingan, performanya akan terus meningkat baik secara individu maupun bersama tim. Kini peluang De Winter untuk kembali tampil sebagai starter masih terbuka. Namun persaingan di lini belakang Milan cukup ketat. Matteo Gabbia sudah kembali bermain, sementara Strahinja Pavlovic juga diperkirakan siap tampil saat Milan menghadapi Genoa pada Kamis mendatang. Keputusan akhir tetap ada di tangan pelatih, tetapi satu hal yang jelas, De Winter mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Gattuso pantau Bartesaghi untuk perkuat timnas Italia. Nama Davide Bartesaghi kini masuk radar Gennaro Gattuso untuk memperkuat timnas Italia di babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa bek muda AC Milan itu dinilai semakin matang dan konsisten. Bartesaghi sendiri telah menunjukkan perkembangan pesat musim ini. Ia sukses merebut posisi inti dan tampil stabil di setiap kesempatan. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi saat mencetak 2 gol ke gawang Sassuolo, serta tampil solid ketika dimainkan sebagai bek tengah dalam kemenangan atas Cagliari. Pakar transfer Nicolo Sira melaporkan bahwa Gattuso bahkan mengirim pemadu bakat langsung ke Unipol Domus untuk memantau pertandingan tersebut. Fokus pemantauan tertuju pada Bartesaghi dan Marco Palestra. Kedua pemain berusia 20 tahun itu dinilai sebagai talenta potensial dan aset penting bagi masa depan sepak bola Italia. Peluang mereka untuk menembus timnas kini terbuka lebar. AC Milan ultimatum halus Mike Maignan soal kontrak baru. Masa depan Mike Maignan di AC Milan semakin mendekati kejelasan. Manajemen Rossoneri dikabarkan akan segera menggelar pertemuan langsung dengan agen sang kiper untuk mendapatkan keputusan akhir terkait kontrak barunya. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam 2 pekan ke depan atau sebelum akhir Januari. Pertemuan ini akan menjadi penentu kelanjutan negosiasi antara Milan dan kiper andalannya. AC Milan menilai mereka sudah memberikan tawaran maksimal. Klub menyodorkan gaji pokok sebesar 5,5 juta euro per musim, ditambah bonus 1,5 juta euro per musim, dengan total mencapai 7 juta euro per musim. Nilai tersebut setara dengan gaji Rafael Leao dan akan menjadikan Mike Maignan sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Milan. Kini Milan hanya menunggu kepastian dari pihak Mike Maignan. Klub ingin situasi ini segera jelas tanpa mengganggu fokus sang kapten. Jika kesepakatan tidak tercapai, Milan dikabarkan siap mulai mencari kiper baru untuk jangka panjang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.